Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini tanggal 15 Agustus 2023. Dan langsung aja Anda bisa lihat di tabel. Di sini saya menggunakan forexfactory.com untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi hari ini. Dan tentunya akan rilis pukul 19.30 ya. Ada 3 data high impact. Yang pertama ada core retail sales month over month, kemudian Empire State Manufacturing Index, dan yang terakhir ada retail sales month over month. Dan tentunya dari 3 data ekonomi yang akan rilis hari ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap inflasi. Maka di sini saya akan bahas satu persatu dari data yang akan rilis pukul 19.30. Yang pertama adalah core retail sales. Core retail sales ini merujuk pada indikator ekonomi yang mengukur perubahan persentase dalam nilai penjualan retail di suatu negara pada bulan tertentu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dengan pengecualian ya beberapa sektor tertentu yang dianggap lebih volatile. Ini mencakup penjualan retail tanpa memperhitungkan sektor mobil dan bahan bakar. Sementara kalau kita lihat inflasi adalah peningkatan umum ya, yaitu berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu, dan inflasi dapat diukur dengan berbagai indeks seperti indeks harga konsumen ya atau CPI, ataupun indeks harga produsen atau PPI yang sudah rilis dari data sebelumnya. Dan tentunya hubungan apa dengan core retail sales terhadap inflasi? Di sini menurut saya itu ada 2. Yang pertama, ketika ada peningkatan data ya, hasil atau aktual dari core retail sales sendiri dan potensinya inflasi. Jadi jika core retail sales di sini meningkat secara tajam ya, ini dapat menunjukkan adanya permintaan yang kuat di pasar atau konsumen. Permintaan yang meningkat dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pada peningkatan inflasi. Nah, hubungannya ke sana. Tapi kalau datanya turun dari data core retail sales sendiri dan potensinya apa terhadap terhadap deflasi ya, tentunya lawan daripada inflasi, sebaiknya jika core retail sales itu mengalami penurunan yang signifikan, ini bisa menjadi tanda adanya perlambatan ekonomi yang menurunnya permintaan konsumen. Dalam situasi ekstrim, hal ini dapat memicu adanya deflasi, yaitu penurunan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa. Ya, kesimpulannya seperti ini. Jika mana data core retail sales ini di bawah dari data sebelumnya, maka menunjukkan pengaruh terhadap inflasi semakin rendah ya, karena ada perlambatan ekonomi. Tentunya akan berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak negatif. Tapi kalau data core retail sales-nya bergerak positif ya, ada peningkatan, maka dapat mempengaruhi adanya permintaan yang kuat terhadap pasar, maka akan memunculkan ya potensi adanya inflasi yang masih sangat kuat atau kondisi ekonomi yang masih sangat kokoh. Dan di sini kalau kita lihat dari datanya, Anda bisa lihat di mana previousnya 0,2% dan diprediksikan data forecastnya sebesar 0,4%. Kalau kita lihat dari data ini, jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya ada peningkatan core retail sales tersebut, dan posisinya ini bisa berdampak terhadap inflasi yang cukup kuat untuk kedepannya. Tapi kalau nanti datanya di bawah forecast, tapi masih di atas previous, menurut saya masih positif ya. Tapi kalau datanya itu sudah di bawah 0,2% untuk hasil aktualnya, maka menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Itu kuncinya. Dan yang kedua akan kita bahas langsung di retail sales-nya ya, karena di sini ada hubungan tapi meskipun tidak begitu sama ya. Yang pertama di sini adalah retail sales. Ini pengaruhnya apa sih terhadap inflasi? Dan di sini perubahan dalam penjualan retail atau retail sales ini dapat memiliki pengaruh terhadap inflasi dalam ekonomi suatu negara. Namun hubungan ini bisa kompleks dan tergantung pada sejumlah faktor ekonomi lainnya ya. Tentunya berikut beberapa teknis cara untuk kita melihat bagaimana sih retail sales ini dapat mempengaruhi inflasi. Dan sederhananya seperti ini. Jika mana data retail sales ini meningkat ya, jika penjualan retail ini mengalami kenaikan yang kuat,
ya dari bulan sebelumnya ini menunjukkan adanya permintaan yang lebih tinggi di pasar konsumen. Permintaan yang meningkat ini bisa mendorong produsen dan pengecer untuk menaikkan harga barang dan jasa karena adanya lebih banyak orang yang bersedia membeli. Itu maksudnya. Jadi kenaikan harga ini pada akhirnya itu dapat menyebabkan inflasi, dan kalau hubungannya itu ke situ gitu loh. Jadi kalau datanya meningkat maka bisa mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya kalau data retail sales-nya turun, ya penjualan retail sini menurun tajam, ini dapat mengidentifikasikan perlambatan ekonomi dan penurunan permintaan konsumen. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin akan bersaing untuk menarik konsumen dengan menurunkan harga. Hal ini bisa menghasilkan tekanan deflasif yang adalah merupakan penurunan umum ya harga barang dan jasa. Namun deflasi juga bisa memiliki dampak negatif karena dapat mendorong konsumen untuk menunda pembelian dalam harapan harga akan lebih rendah di masa depan. Itu kondisinya. Dan tentunya jika mana itu terjadi, data retail sales-nya itu melemah ya atau turun di bawah daripada data sebelumnya, ya tentunya berdampaknya juga kondisi ekonominya menurun, ya kondisi ekonominya lemah dan akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi pelemahan. Hubungannya ke sana. Dan kalau kita lihat dari datanya, ini juga sama seperti core retail sales ya. Previous-nya itu 0,2%. Ya, data prediksi forecast-nya itu 0,4%. Ada kenaikan di angka 0,4%. Jadi jika mana aktualnya naik sebesar 0,4%, maka pengaruhnya terhadap inflasi juga makin kokoh gitu. Artinya indeks dolarnya juga akan bergerak positif karena banyaknya permintaan yang lebih tinggi di pasar, ya khususnya konsumen. Di sini mendorong harga barang dan jasa akan terjadi kenaikan juga gitu. Nah itu pengaruhnya seperti itu, maka dampaknya positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau aktualnya datanya menghasilkan angka di bawah previous ya, karena menurut saya meskipun di bawahnya forecast tapi masih di atas previous, itu menurut saya masih positif gitu loh. Masih ada kenaikan meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun biasanya dampaknya kalau datanya di bawah forecast tapi masih di atas previous, itu minimal biasanya ya indeks dolar itu melemah dulu baru dia akan terjadi dorongan yang sangat bullish gitu atau positif terhadap indeks dolar. Makanya acuannya di previous juga. Kalau angkanya nanti aktualnya di bawah previous, ya di bawah 0,2% aktualnya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau udah angkanya minimal aja 0,4% di atas forecast, udah positif terhadap indeks dolar, akan kembali lagi menguat. Itu data dari retail sales yang kedua ya. Dan yang terakhir ada Empire State Manufacturing Index. Tentunya untuk manufacturing Empire State Manufacturing Index ini ya, ini adalah indikator ekonomi yang mengukur sentimen dan kondisi aktivitas manufaktur di wilayah New York atau Amerika Serikat. Indeks ini dihasilkan oleh Federal Reserve Bank of New York melalui survei bulanan kepada manajer perusahaan manufaktur ya mengenai sebagai aspek bisnis mereka, termasuk produksi, pesanan baru, persediaan tenaga kerja, dan harapan masa depan. Udah jelas ya. Tentunya kalau Empire State Manufacturing ini meningkat ya, ini dapat mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur di wilayah tersebut lebih kuat. Ya intinya kalau kuat ekonominya membaik gitu. Peningkatan dalam produksi dan pesanan baru dapat mencerminkan permintaan yang lebih tinggi terhadap barang-barang manufaktur. Dan jika permintaan ini berlanjut dan melebihi kapasitas produksi yang ada, produsen dapat merasa perlu untuk menaikkan harga untuk mengatasi tekanan pada pasokan. Nah, hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang manufaktur dan pada akhirnya berkontribusi pada inflasi. Itu intinya. Jadi kalau peningkatan dari Empire State Manufacturing ini positif, itu juga akan mendorong inflasi lebih kuat kembali gitu. Maka berdampaknya terhadap indeks dolar akan bergerak positif. Intinya di situ. Tapi kalau penurunan pada data Empire State Manufacturing Index ya, di sini menjadi turun gitu, datanya turun, ini bisa menunjukkan perlambatan dalam aktivitas manufaktur. Nah, ini kebalikannya. Jika produksinya menurun dan pesanannya baru menurun, produsen mungkin merasa kurang berdaya dan menaikkan harga barang mereka. Ini dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi karena adanya keterbatasan permintaan yang lebih rendah. Artinya pada turun semua kondisi ekonominya. Di sektor manufaktur ya tentunya ya, di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu dari pengertiannya ya, dari 3 data yang akan rilis hari ini ya terhadap inflasi dan indeks dolar. Dan kalau kita hubungkan Empire State Manufacturing Index previousnya
Di atas sebelumnya adalah 1,1%, forecastnya minus 0,9%. Ada penurunan angka. Oke, ingat tadi kalau angkanya turun untuk Empire State Manufacturing Index sendiri, maka melemahkan indeks dolar. Oke, ketika forecastnya sesuai dengan aktualnya nantinya. Tapi kalau aktualnya di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Intinya seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya, hubungan antara data yang hari ini rilis, baik core retail sales, Empire State Manufacturing Index ataupun retail sales terhadap inflasi masih sangat berpengaruh. Artinya itu nanti akan berhubungan dengan keputusan si Jeremy Powell di bulan September, apakah akan hawkish atau dovish, apakah akan menaikkan tingkat suku bunga 25 basis point atau mempertahankan suku bunga 25 basis point. Karena data-data ini nanti yang akan dilihat oleh si Jeremy Powell untuk mengambil keputusan nantinya. Tentunya reaksi pasar, potensi pasar pasti akan bergerak volatile. Intinya di situ. Oke, semoga ini bermanfaat ya apa yang saya informasikan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.